Selamat pagi, jam berapapun Anda mendengarkan suara ini. Selamat pagi, pagi. Topik sekarang cukup seru adalah kenapa karyawan resign. Kenapa karyawan Anda resign, kenapa karyawan Anda keluar, kenapa karyawan Anda meninggalkan perusahaan. Mungkin Anda merasa sudah membimbingnya dengan baik, mengajarinya banyak hal, kemudian memberikannya banyak servis, menyemangati dia untuk banyak hal, tapi kenapa dia masih resign? Oke, langsung saja dari riset yang dilakukan oleh banyak pihak, banyak universitas, banyak profesor, saya rangkum menjadi beberapa bagian. Dan ini mungkin memang terasa benar karena saya juga mengalami beberapa kejadian seperti itu. Dan ketika di cross check, memang dari list-list ini banyak sekali yang muncul kembali. Oke, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena mungkin ketika karyawan resign, dia akan mengatakan bahwa alasannya personal gitu. Oh, keluarga gitu mungkin, atau harus kegiatan lain, atau harus pengen ada apa gitu. Tapi itu mungkin hanya kalimat yang diucapkan untuk menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang santun, artinya tidak menyakiti atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena basically kalau orang dia nyaman, dia senang, dia ngerasa enjoy, dia ngerasa happy, atau dia ngerasa terpenuhi kebutuhan material maupun imaterial, fisik maupun emosional, harusnya dia nggak resign gitu kan. Tapi kenapa bisa resign? Nah, ini ada beberapa, saya akan list saja terus, mungkin bisa jadi 5 atau 10 saya akan sampaikan. Yang pertama apa? Nomor 1, top 1 itu adalah a bad boss. Bos yang gak bagus gitu. Jadi kayak orang itu resign itu mayoritas bukan karena perusahaannya, tapi karena bosnya. Bos itu yang di atasnya persis biasanya. Bisa jadi supervisornya, tim leadernya, manajernya, atau direkturnya, tapi yang di atasnya persis. Karena bagi karyawan penting banget kenyamanan dia dengan bos yang paling deket sama dia, atau yang ngasih dia tugas, ngasih dia job desk, ngasih dia evaluasi, ngasih dia feedback, ngasih dia delegasi kerjaan dan seterusnya. Kalau dia nggak cocok sama bos ini, dia bisa jadi akan resign. Jadi nomor 1 alasan pertama adalah bos yang kurang baik gitu. Kurang baik tuh gimana sih? Ini ngomongin kepuasan pekerjaan. Apakah dia memiliki koneksi yang bagus dengan bosnya tadi atau tidak gitu. Kalau dia misalnya merasa kayak wah bosnya nggak asik, atau nggak seru, atau bosnya galak, atau bosnya kejam, atau bosnya terlalu santai, bisa jadi terlalu salah juga. Bosnya nggak punya visi, bosnya males gitu, atau bosnya rajin banget nih, pagi siang malam aku sudah gak enak mau pulang duluan gitu. Hal-hal seperti itu bisa muncul dengan sangat sederhana, dan kita kadang nggak menyadarinya karena kita merasa diri kita bukan sumber dari masalah, masalahnya adalah di dia. Dan itu saya pikir masalah komunikasi selalu dua belah pihak, nggak bisa cuma salah satu, pasti dua-duanya ada turut andil dalam kesalahan atau miskomunikasi yang terjadi. Di situ juga biasanya orang akan merasa bosnya itu kalau kurang baik ketika dia tidak bisa mengambil keputusan atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan caranya. Semuanya diatur dengan sangat detail, sangat jelas, harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu biasanya orang akan benar-benar ngerasa wah aku nggak asik lagi di sini nih gue. Jadi kayak itu menjadi poin pertama. Ya caranya berarti gimana? Kita harus jadi bos yang empatik, lebih menunjukkan empati kita, simpati kita ke karyawan kita. Jadi kita harus kayak mungkin spend waktu ngobrol sama mereka, jadi tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, atau apa yang mereka nggak pengen, apa yang nggak mereka sukai gitu. Jadi kayak ketika kita bisa memperlakukan mereka sebagai layaknya kita ingin diperlakukan, sebagai layaknya manusia, itu akan jauh lebih enak. Oke, itu yang pertama. Ternyata udah 4 menit, baru 1 poin. Yang kedua adalah mereka butuh tantangan. Mereka ngerasa gak ada tantangan di kerjaan ini gitu. Kayak mungkin ngerjain hal yang sama terus menerus, atau mungkin kayak ini gak ada tujuan yang jelas perusahaannya, kayak ini kayak gak ada kemajuan, ini ngerasa kok bertahun-tahun ya gini-gini aja gitu. Kayak gak, salah satu kebutuhan manusia adalah untuk tumbuh. Kalau dia merasa bahwa kalau kita sekolah aja mungkin tiap semester ganti semester, tiap tahun naik kelas, ke kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD. Kalau di dalam perusahaan orang juga berharap seperti itu dalam dunia karirnya. Kalau mungkin setelah 2, 3, 4 tahun dia merasa kayak gak ada perubahan, gak ada perkembangan, gak ada tantangan, gak ada kayak tujuan yang lebih besar, dia akan ngerasa bosen atau ngerasa males untuk
melakukan sesuatu lagi di kantor itu. Itu bisa, tidak harus dia 3-5 tahun di kantor kita loh. Dia bisa juga ngeliat atau ngobrol sama orang-orang yang udah mungkin 10 tahun di kantor atau 15 tahun di kantor. Nasib mereka gimana nih yang udah 10 tahun di kantor ini gitu. 15 tahun di kantor ini, wow, yang 15 tahun di kantor ini aja masih gitu-gitu aja. Kalau aku di sini 15 tahun, jangan-jangan ya aku juga cuma sampai kayak gitu-gitu aja. Hal itu penting untuk digarisbawahi agar kita tahu bahwa ini bukan ngomongin seberapa lama dia di situ, tapi bisa jadi dia melihat orang-orang yang sudah lama di sini. Jadi jangan cuma fokus ke orang-orang baru, tapi orang-orang lama juga akan menjadi fokus dari orang-orang baru tersebut. Mereka akan melihat orang-orang lama tersebut. Ada juga feeling uninspired, atau dia nggak ngerasa terinspirasi dengan kerjaan di kantor, atau ngerasa ini kerjaannya kok kayak nggak ada manfaatnya buat selain nyari uang gitu, nggak ada tujuan lainnya buat secara nyari uang gitu. Itu segala macam bisa muncul. Berikutnya saya percepat adalah merasa ingin dihargai. Jadi orang-orang di sini kayak aku kok nggak ngerasa dihargain sih, nggak di-recognize sih. Aku datang nggak datang sama aja kok, aku telat nggak telat sama aja kok, aku nggak masuk ya biar nggak ada yang nyariin, nggak ada yang butuhin aku, nggak ada bedanya juga, kantor tetap jalan. Itu akan merasa, orang itu merasa kayak ya udah kalau nggak ada bedanya ada aku atau nggak di kantor, ya ngapain aku di kantor, udahlah aku nggak usah di kantor, aku cari tempat yang aku dihargain, aku cari tempat yang aku dianggap penting, aku cari tempat yang aku lebih dibutuhkan gitu, sehingga orang merasa seperti itu. Berikutnya adalah orang membutuhkan feedback atau struktur. Ini tergantung ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang agile dengan strukturnya tidak ada, semua bisa jadi ngerjain semua hal, semua bisa ngelakuin semua hal, bisa jadi menyenangkan untuk orang-orang yang senang dengan variasi atau dengan perubahan yang terjadi terus menerus. Tapi bagi orang-orang yang butuh kestabilan, dia membutuhkan sesuatu yang jelas nih, strukturnya gimana nih, aku di mana posisiku, atasanku siapa, cara aku naik karir gimana, berapa tahun aku bisa naik jabatan, posisi, atau salary. Nah, salary baru mau masuk di sini, ternyata salary bukan top 3 bahkan untuk ngomongin kenapa orang pergi. Jadi jangan pikir kayak kok ini hanya karena gaji memang penting, tapi ternyata bukan top 3, top 4 gitu. Kemudian di situ juga mereka membutuhkan feedback. Feedback itu adalah aku tuh kurangnya apa sih, aku tuh harus ngapain sih, atau ini bagus nggak sih yang aku lakuin. Mereka pengen merasa diapresiasi ketika bagus, ya artinya feedback, oh ya kamu bagus nih, oh kamu keren nih, oh kamu luar biasa, atau kayak harusnya kamu bisa digini, ini lebih bagus nih, atau coba deh kamu belajar ini gitu. Tapi ada juga kantor yang tiba-tiba autopilot gitu, tiba-tiba 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan nggak ada obrolan, nggak ada diskusi, nggak ada sesuatu, tiba-tiba ya orang itu tadi ada tidak ada nggak ada bedanya gitu. Jadi itu. Berikutnya adalah mereka membutuhkan perusahaan yang memiliki visi yang jelas atau tujuan yang jelas, goal yang jelas. Mereka nggak mau main di tempat yang kayak ya ini kayaknya mah nggak ada tujuannya gitu, kayak di sini ya biasa-biasa aja gitu. Kayak kalau ditanya ke bosnya, ini rencananya kita mau digimanain ya, kita jalanin gitu. Atau mungkin fokus perusahaan itu hanya menyelesaikan masalah yang kayak nggak pernah ada habisnya. Jadi tidak terinspirasi untuk kayak yuk kita punya goal itu gitu. Tapi kayak kerjanya setiap hari cuma beresin masalah-masalahnya terus datang dan nggak pernah ada habisnya. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa orang keluar gitu. Terakhir adalah perbedaan budaya, atau dia nggak nyaman dengan budaya di perusahaan, di kantor. Budaya itu tidak ada yang salah menurut saya. Contoh gini, ada budaya kantor yang disiplin banget, datang tepat waktu, nggak datang tepat waktu dapat SP1, SP2, SP3 gitu. Atau mungkin harus pakai seragam formal, baju dimasukin, rambut rapi, pakai jas, pakai dasi gitu, pakai sepatu pantofel gitu. Itu ada perusahaan yang seperti itu. Bahkan kalau tentara, level tentara nggak cuma pakai seragam, tapi seragam itu menandakan bahwa dia siap untuk menjalani semua proses untuk dikatakan menjadi tentara. Bisa jadi latihan pagi siang malam, Senin sampai Minggu, nginep berbulan-bulan nggak pulang ke rumah dan seterusnya. Mereka siap dengan budaya itu, atau budaya tentara mungkin seperti itu. Ada juga budaya di mana orang-orang yang kayak silahkan bebas datang ke kantor atau nggak datang bebas, kita boleh work from home, ke kantor mau pakai sandal jepit, pakai sarung, celana pendek juga nggak apa-apa, mau tidur siang di kantor juga boleh dan seterusnya. Kayak kerjaan ya kalau nggak beres minggu ini ya selesaikan minggu depan lah gitu. Kita paham lah pasti ada proses yang dibutuhkan gitu. Itu bukan ngomongin karakter
atasan. Biasanya ketika ini sudah terjadi bertahun-tahun, ini sudah jadi budaya perusahaan. Nah, menariknya adalah orang-orang yang suka dengan kebebasan, dengan cara berpikir kreatif, inovatif, masuk ke perusahaan yang disiplin seperti itu stres banget mereka. Gila, ini apaan sih kok baju aja disuruh masukin gitu. Emang kalau baju dimasukin lebih produktif apa gitu. Dan mereka stres dengan semua itu sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan budaya di perusahaan itu. Sebaliknya pun begitu, orang-orang yang biasa rapi, biasa pengen ke kantor pakai jas, pengen pakai dasi, atau mungkin dia pengen kayak ada struktur yang jelas, ruang rapat yang ada undangan rapat seminggu sebelumnya, ruangan kerja yang rapi, jelas ini mejanya siapa, ini ruang kantornya siapa gitu. Masuk ke perusahaan yang bebas tadi juga dia nggak nyaman banget gitu. Kok perusahaan nggak jelas banget sih, kok nggak ada aturan sih, kok dia boleh tidur siang di kantor, kok ini dia masuk nggak ditanyain. Jadi kayak memang ada perbedaan budaya. Nah, cara paling gampang untuk menyelesaikan masalah ini adalah saat interview atau saat hiring atau saat rekrutmen. Kita harus menjelaskan dengan sangat jelas budaya perusahaan kita seperti apa, dan kita harus mengetahui dengan detail apakah dia cocok dengan budaya seperti itu atau tidak. Jadi ngeceknya di depan sebelum diterima, jangan sampai dia udah diterima baru ketahuan ternyata dia nggak cocok sama budaya kita. Oke, lanjut lagi. Ketika udah keluar, anggaplah udah keluar karyawan kita. Terus gimana? Ya udah kan, karena udah keluar kan, udah resign kan, udah dapat surat tanda pernah kerja di tempat kita gitu, atau surat rekomendasi untuk perusahaan berikutnya gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa dan harus kita lakukan, adalah yang disebut exit interview. Apa itu exit interview? Kalau kita tahu interview itu adalah untuk menginterview orang-orang yang mau kita terima. Exit interview adalah menginterview orang-orang yang mau keluar atau sudah keluar. Bisa jadi dia udah keluar sebulan, 3 bulan, tetap harus menurut saya kita lakukan yang namanya exit interview. Kenapa kita harus tahu kita melakukan exit interview? Exit interview ini kita lakukan untuk benar-benar mengetahui tentang pendapat, perspektif, pola pikir, sudut pandang karyawan kita terhadap pekerjaannya, supervisornya, manajernya, perusahaan kita, dan seterusnya. Ini penting karena ketika orang resign, dia biasanya ngomong yang baik-baik aja lah, hal-hal yang sederhana yang mudah dimengerti. Oh, alasan keluarga, oh punya harus sekolah lagi, atau nggak boleh sama orang tua, atau pindah kota, itu hal-hal yang sederhana. Tapi pasti ada alasan di balik itu yang lebih mendalam lagi kenapa dia keluar. Kita harus mengetahuinya kenapa. Ya karena kita perlu mengakses atau mengenali apa sih gejala yang sebenarnya terjadi di kantor agar apa tidak terjadi lagi kan. Jadi kalau bisa kita selesaikan, kenapa harus terjadi lagi, dan kalau mau selesaikan kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Good. Contoh interview question dan untuk exit interview ini gitu, yang dimulai yang paling sederhana. Kenapa kamu resign gitu? Apa yang bikin keputusan ini untuk kamu resign gitu? Nah, sebaiknya yang nanya ini bukan bosnya atau manajernya atau supervisornya, tapi mungkin dari bagian HR, HRD yang mungkin tidak langsung berhubungan. Jadi kayak dia lebih bisa jadi kayak teman, bisa jadi kayak orang yang ngobrolnya terbuka. Kalau misalnya dia sama bosnya langsung, ya aku nggak suka sama lo kan, dia mungkin nggak akan bilang juga. Tapi kalau lewat orang ketiga yang tidak berinteraksi tiap hari di kantor, jadi dia akan cerita dengan lebih nyaman. Berikutnya adalah kita bertanya, how do you feel about management gitu, kayak do you have any feedback or suggestion for how we can improve. Jadi kayak gimana sih perasaanmu tentang manajemen, tentang direksi, tentang CEO atau para direktur, feedbackmu apa nih, kasih kita masukan dong biar kita bisa improve gitu. Itu hal-hal penting yang mungkin kalau kita nanyanya ke orang dalam, dia akan takut, khawatir kalau ngomongin sebenarnya gimana. Tapi kalau dia udah keluar, dia lebih feel free untuk ngomong apa yang dia pikir. Apalagi ketika dia sudah keluar, apalagi kalau dia udah punya kerjaan lain, jadi dia lebih kayak bisa ngasih kita feedback yang sangat objektif menurut saya. Kita perlu tanya juga, ada nggak sih perasaan kamu bahagia, bangga, atau ngerasa berhasil saat kerja di kantor kita gitu. Mungkin dia akan ngerasa hal-hal yang menyenangkan. Oh iya, waktu itu seru banget. Ini juga kita bisa menganalisa, oh mungkin terjadi perubahan dari periode ini ke periode berikutnya, atau fase ini fase berikutnya, atau manajer sebelumnya ke manajer yang baru. Jadi kita tahu ada nggak sih yang menyenangkan di kantor gitu. Dan kita juga bisa nanya-nanya hal yang sederhana. Apakah kamu sudah merasa mendapat pelatihan yang cukup atau yang baik atau yang bagus untuk pengembangan diri di kantor gitu? Apakah kamu sudah merasa kantor ini sudah mendukung goal kamu dalam berkarir gitu? Itu hal-hal yang pertanyaannya mungkin terlihat kayak standar, tapi bagi orang yang sudah keluar dia akan bisa bercerita banyak hal yang akan nyeret kita jadi tahu oke gitu. Atau kayak apakah kamu akan merekomendasikan perusahaan ini untuk teman-temanmu yang pada pengen nyari kerjaan? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa. Kita harus tahu kenapa detail di balik itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan pembuka. Ketika dia udah cerita menyebutkan jawabannya, kita bisa masuk ke
hal yang lebih dalam, yaitu membuka tabir-tabir, layer-layer di balik alasan pertamanya. Alasan utamanya biasanya ditaruh di setelah kita tanya kenapa 3, 4, 5 kali, baru kita tahu alasan sebenarnya. Dan ini pertanyaan yang menurutku lucu tapi nggak ada salah-salahnya. Apakah kamu akan mempertimbangkan untuk tetap bertahan di perusahaan ini, atau apa yang kira-kira kalau ada perubahan kamu akan bilang oke, aku lanjut tetap kerja di sini. Itu hal-hal yang, atau kalau apa yang bisa bikin kamu balik lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan paraphrasing yang menurutku adalah berarti masalah sebenarnya adalah itu gitu. Kalau kantornya nggak ada si A, mungkin dia mau, atau mungkin kalau kantornya sistemnya jadi sistem yang ABC ini, dia senang gitu. Itu kita jadi bisa tahu lebih objektif. Dan ingat, kita harus objektif gitu. Jangan kita masuk subjektif. Oh iya tuh si dia gitu, atau oh iya bener kan gitu, atau kayak ternyata dia sebenarnya itu. Bukan itu goal kita. Goal kita adalah fokus ke kerjaan kita gitu, kayak benar-benar fokus tentang perusahaannya, bukan tentang satu orang ini yang mungkin itu adalah sebenarnya suara banyak orang. Mungkin dia cuma yang kebetulan saja merasakan menceritakannya ke kita. Ini yang kalau kita nggak pahami dengan detail, biasanya kalau ada karyawan keluar, sebenarnya nanti akan ada beberapa orang lainnya yang ikut keluar, karena masalahnya bisa jadi mirip atau sama dengan karyawan yang sebelumnya keluar. Selamat interview calon karyawan. Ini adalah hal yang banyak entrepreneur paling sukses di dunia pun masih melakukannya, karena mereka merasa salah satu kerjaan paling penting daripada seorang CEO atau owner bisnis adalah menginterview key people, atau orang-orang kunci, orang-orang penting, orang-orang inti, posisi-posisi penting di dalam perusahaan. Gitu. Kalaupun Steve Jobs pernah bilang, kalau aku dikasih kerjaan, salah satu kerjaan paling pentingku tetap yang gak akan aku tinggalin adalah interview. Tentu ini kita gak nginterview, misalnya perusahaan kita sudah ribuan orang, kita gak nginterview level bawah, kita nginterview yang manager, director, atau C-level. Nah sekarang kalau kita nanya interview, pasti teman-teman udah tahu, nanyanya nama, background, sekolah di mana, dulu kerjaannya apa, pengalamannya apa, hobi, kayak hal-hal yang sebenarnya ada di CV. Jadi topik hari ini adalah apa sih, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kayak mengungkap siapa sih dia sebenarnya, atau gimana sih cara dia berpikir atau sudut pandang dia ketika melihat sebuah masalah, atau cara dia menyelesaikan sebuah problem. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya sering tanyakan kepada calon karyawan. Jadi ketika interview, saya tidak bertanya pertanyaan standar, karena sebenarnya pertanyaan standar itu sudah terjawab di CV. Saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka tidak akan bayangkan bahwa mereka akan ditanya pertanyaan ini. Kenapa saya bertanya ini? Ya justru itu, biar mereka nggak bayangin bakal ditanya pertanyaan ini, sehingga jawabannya pun akan original. Kalau saya tanya dulu kerja di mana, dia udah nyiapin semua jawabannya tuh. Kalau saya nanya kenapa ingin posisi ini, kenapa ingin kerja di perusahaan ini, jawabannya udah rapi, karena dia nyiapin jawaban pertanyaan itu. Dan ingat, kita interview itu mungkin cuma punya waktu 20 menit, mungkin 40 menit, nggak lama, apalagi kalau kita interview banyak orang. Dan bukan kalimatnya yang kita cari tahu atau kita dengarkan gitu. Yang benar-benar kita ingin dengarkan adalah intonasi dan juga bahasa tubuhnya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kata-kata hanya mewakili 7%, intonasi 38%, body language 55% dari bahasa komunikasi manusia. Artinya apa? Kata-kata verbal itu cuma 7%. 93%-nya adalah bahasa non-verbal. Kalau udah kayak gitu ya, fokusnya mending 93%-nya bahasa non-verbal. Kita lihat reaksi dia, kita lihat raut muka dia, kita lihat gerak badan dia, kita lihat micro expression dia, kita lihat kayak dia yakin nggak saat ngomong, atau contoh misalnya skala 1-10 sampai 10, seberapa ceriakah kamu gitu. Ketika dia jawab 10 tapi mukanya nggak ceria, yang kita dengarkan jangan jawabannya 10 tapi mukanya yang nggak ceria itu gitu kan. Jadi kayak poinnya adalah melihat bagaimana cara dia menjawabnya, bukan apa jawabannya. Oke, good. Ini adalah beberapa pertanyaan. Saya cepet aja, jadi teman-teman silahkan mau pakai yang mana atau nggak pakai yang mana juga nggak apa-apa. Kalau kamu bisa milih satu kekuatan superhero apa yang kamu pilih gitu. Nah, ini terserah dia bisa milih apapun. Atau misalnya kita juga bisa milih, kalau boleh milih bisa terbang atau bisa invisible, nggak terlihat gitu. Ini katanya kalau mayoritas bakal milih terbang. Terbang adalah orang-orang yang extrovert, siap di depan panggung. Kalau dia milih invisible, dia adalah orang-orang introvert. Tidak menjelaskan langsung, tapi banyak hal yang bisa kita lihat dari cara dia menjawab. Kita juga bisa bilang, pertanyaan, kalau rumahmu kebakaran, keluargamu selamat deh, 3 hal apa yang kamu mau selamatin, 3 benda apa yang mau kamu selamatin buat kamu, cuma boleh 3 benda. Kita lihat bendanya apa. Atau mungkin pertanyaan lainnya, saya biasanya gini, kalau kamu dibuang ke pulau terpencil, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tapi makanan air udah ada lah gitu. Kamu cuma boleh bawa 2 buah benda. 2 buah benda apa yang kamu bawa? Atau kita juga bisa nanya pertanyaan-pertanyaan kayak, kalau kamu diibaratkan sebuah benda gitu, benda apa yang mewakili kamu gitu. Kalau kamu diibaratkan sebagai sebuah pohon apa, sebuah binatang apa kamu, kita jadi tahu, oh dia mengibaratkan dirinya sebagai itu. Kalau kamu cuma boleh
dijelaskan menjadi satu kata apa yang mewakili kamu, itu kayak dia akan berpikir apa ya kata yang pas, apa ya benda yang pas, apakah apa binatang yang pas buat aku gitu dan seterusnya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu, kayak apa namanya, misalnya kalau kamu dikasih gajah gitu tapi nggak boleh kamu kasihin, nggak boleh kamu jual, mau kamu apain gajah itu gitu. Jadi kayak, atau kita bisa juga nanya apa masalah terbesar yang pernah kamu alami atau goal yang terbesar pernah kamu buat dan kamu berhasil mencapainya atau kamu berhasil menyelesaikannya, gimana caramu menyelesaikan itu. Kita tahu cara dia menyelesaikan masalah itu seperti apa gitu. Atau kayak ada berapa sih lampu di kantor kita kira apa menurutmu gitu. Dia akan berpikir, kita ini bukan jawabannya tapi bagaimana cara dia menghitung atau mengkalkulasi gitu. Atau misalnya kita kayak berapa sih penduduk Pulau Jawa gitu, atau berapa ton sih misalnya kota Anda Surabaya atau Medan, berapa ton sebulan sih apa beras yang dimakan orang di Medan gitu atau di Surabaya. Itu kan sebenarnya kan kita bisa kayak, kalau kita tahu jumlah penduduk kota misalnya 5 juta, dia sekali makan mungkin let's say 100 gram kali 2 kali makan dan seterusnya. Tapi lebih ke bagaimana cara dia melihat pertanyaan itu, apakah dia stres, apakah dia galau, apakah dia bingung, dia ketawa, atau dia tertantang gitu. Atau pertanyaan yang lebih sederhana, 17 kali 18 berapa gitu, 26 kali 29 berapa, atau 23 kali 27 berapa gitu, atau 13 kali 18 berapa gitu. Saya sering bertanya-pertanyaan matematika itu. Sekali lagi bukan jawabannya, tapi ketika dia melihat itu, apa yang akan dia reaksi dia seperti apa, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan itu gitu. Bisa jadi dia tapi ini nggak boleh pakai kertas pulpen ya, jadi dia mikir, tapi saya nggak bisa matematika apa, atau kayak stres, galau, bingung, atau kayak yang sialan nih kenapa dikasih matematika, atau kayak yang berusaha menjawab gitu. Dan ini seru melihat reaksi-reaksi mereka ini. Artinya kan ketika di kantor ada problem, atau nanti ketika dia menghadapi sesuatu, reaksi dia basicnya seperti apa, kita bisa lihat secara sekilas di situ. Sekilas, ingat ini bukan ngejudge orang, tapi kita karena waktu interview kita terbatas, kita bisa melihat berbagai karakter dia. Atau misalnya kalau Anda dikasih satu tiket ke mesin waktu, bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu, mau pergi ke tahun berapa? Sebutkan tahunnya, tahun 90 kah, tahun 1800 kah, atau ke tahun 2050 kah, dan kenapa gitu. Cuma satu tiket, jadi cuma bisa sekali jalan gitu, dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang bisa kita gali. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya.